Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winnie, NIM 181210071 dari kelas PIB semester 6. Saya akan menjelaskan tentang pemetaan kompetensi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS. Pada pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 semester 1 terdapat 4 bab atau 4 materi. Bab 1 Al-Quran Hadis, Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Bab yang kedua yaitu mencintai Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga yaitu mengkaji surah Al-Fatihah, surah An-Nisa, surah Al-Falaq, dan surah Al-Ikhlas. Dan yang terakhir bab keempat memahami hadis tentang iman dan ibadah. Bab yang pertama yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Pada bab ini dijelaskan pengertian Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan lafal dan maknanya. Sedangkan hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi Muhammad SAW. Manusia hidup di dunia ini pasti menghadapi berbagai masalah. Ada permasalahan yang dapat diatasi dengan akal dan perasaan, namun ada pula yang tidak dapat diatasi kecuali dengan agama, petunjuk hidup yang benar. Bagi muslim dan muslimat, petunjuk hidup yang benar ada Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu, setiap muslim dan muslimat harus mampu menerapkan ajaran yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, tentang mencintai Al-Quran dan hadis. Cinta berarti selalu mengingat dan memikirkan dalam hati, kemudian terwujud dalam tindakan nyata. Al-Quran dan hadis adalah dua sumber utama dalam hukum Islam. Setiap orang Islam harus mencintai keduanya karena dengan demikian dia akan selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang mencintai Al-Quran dan hadis akan selalu mengutamakan keduanya di atas yang lain. Kecintaan terhadap Al-Quran dan hadis akan membuatnya selalu ingin mengetahui lebih dalam ajaran yang terdapat di dalamnya. Bab yang ketiga menjelaskan tentang mengkaji surah Al-Fatihah, surah An-Nisa, surah Al-Falaq, dan surah Al-Ikhlas. Kegiatan mengkaji surah Al-Fatihah, surah An-Nisa, surah Al-Falaq, dan surah Al-Ikhlas berikut ini meliputi kegiatan membaca dan menghafal surah Al-Fatihah, surah An-Nisa, surah Al-Falaq, dan surah Al-Ikhlas dengan fasih dan tartil, serta memahami kandungan surah di dalamnya. Bab yang keempat tentang memahami hadis tentang iman dan ibadah. Keterkaitan kandungan hadis tentang iman dan ibadah dalam fenomena kehidupan dan akibatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, iman dan ibadah mempunyai kaitan yang sangat erat karena iman menjadi salah satu syarat diterimanya ibadah. Kedua, orang yang mengaku dirinya beriman harus dapat membuktikannya melalui perbuatan yang bernilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga yaitu iman tanpa dibuktikan dengan perbuatan yang nyata berarti kedustaan. Keempat, melaksanakan perintah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bukti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.